Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses SKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini kepada kita dinyatakan bahwa Allah adalah hakim. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1, Raja Natumibul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 827 ayat 2, Marbungaran Hatai. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma pasal 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama.
Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 171 ayat 2, Tadai Ma'au. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Tiada yang dapat kami andalkan dari kebenaran diri kami sendiri. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 210 ayat 2, O Tuhan nama rasi roha. Usai hondo
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 355 ayat 1, Malunguddo rohakinon. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 341 ayat 1, Tibuma Jupang. Sambil mengumpulkan persembahan dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tinggi, walaupun
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 6. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesalehan penampilan lahiriah, kejahatan dan kebobrokan sangat mungkin bisa disembunyikan. Itu sebabnya kadang kita dapati ada kejahatan yang dilakukan dalam topeng kesalehan. Mereka yang melakukan kejahatan dalam balutan kesalehan pun tampak dapat berjalan dengan tenang dan tidak akan mendapat hukuman. Karena orang umumnya akan terpukai dengan kesalehannya dan tidak melihat kesalahannya. Kelihatan alim, hatinya lalim, dan aksinya pun jalim. Benar, kita bisa dengan mudah menipu orang dalam penampilan kita yang saleh. Bisa menaruh jerat yang dibungkus dengan manisan atau umpan enak tanpa sepengetahuan orang banyak, bahkan calon korban sekalipun. Akan tetapi jangan lupa, ada Tuhan yang tidak akan tertipu atau terpedaya oleh penampilan lahiriah kita. Dia bukan hanya melihat tingkah laku kita bagaikan CCTV modern sekalipun, sebab dia bisa melihat hati, melihat pikiran, melihat ide dan konsep yang masih di dalam benak kita. Jika ia diam dan tidak melakukan apa-apa untuk menghukum kejahatan dan kesalahan kita, jangan anggap ia tidak ada atau ia sudah berhasil kita perdaya dengan kesalehan palsu kita. Ia diam demi memberi kita waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tetapi ingat, akan tiba saatnya ia datang, tampil, dan menyatakan kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Israel dihukum Tuhan bukan karena mereka tidak membawa kurban persembahan ke hadapan Tuhan, tetapi karena mereka melakukannya tanpa hati mengakui Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bisa mendustai banyak orang dengan kesalehan mereka, tetapi tidak bisa mendustai Tuhan, hakim yang adil itu. Tuhan akan mengadili bumi ini dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dengan keadilan. Ia tidak hanya melihat kesalehan lahiriah kita. Ia melihat
dan menilai sampai kedalaman hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa cukup baik kalau sudah rajin beribadah kepada Tuhan. Citra luar baik sekali, seolah urusan kita dengan Tuhan hanya sebatas ritual belaka. Bahkan ada pula yang mencoba memberi tanda petik suap kepada Tuhan dengan memberi persembahan material. Dianggap bahwa hati yang busuk bisa dikelabui dengan pemberian sedekah atau derma yang banyak. Selain itu, kita beranggapan bahwa kehidupan sehari-hari adalah urusan kita semata. Tuhan tidak boleh ikut campur. Maka tidak heran bila di dunia ini, sengaja saya sebut dunia untuk tidak mengatakan tempat kita atau sekitar kita, tempat ibadah pun sesak, namun ketidakadilan tetap marak. Kita hampir tidak melihat hubungan yang positif antara ketekunan menjalankan aktivitas agama dengan perubahan perilaku sehari-hari. Maka baiklah bila kita mendengar refleksi pemazmur dalam hari ini. Ia menggambarkan Allah sebagai sang pencipta, sekaligus sebagai hakim pengadil yang memanggil umatnya untuk mendengarkan titahnya. Allah mengingatkan bahwa yang terpenting dari segala kurban persembahan adalah motivasi yang mendasarinya. Perhatikan di ayat 4. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Dia menginginkan dari orang yang dikasihinya agar datang ke hadapannya yang telah mengikat perjanjian dengannya. Dia akan menyatakan keadilannya melalui langit, bahwa dialah hakim, pengadil, dan penentu pemberi ponis. Berarti penghakimannya bisa saja berlangsung setiap saat selagi bumi dan langit masih ada. Atau melalui langit dan bumi, ya melalui Tuhan bisa menyatakan penghakimannya atau kebenarannya kepada siapapun, kepada manusia dan alam ini. Karena itu, ingatlah, jika kita mencari dan akan memberikan kurban yang terbaik, bukan dalam fisik material bendanya, melainkan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan. Inilah seharusnya yang tercermin melalui ritual-ritual tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rasa syukur yang mendasari ibadah orang percaya harus tercermin pula dalam perilaku hidup sehari-hari. Allah mengkritik orang-orang fasik. Mereka rajin berkurban dan fasik akan ketetapan hukum dan peraturan dari Allah. Namun di sisi lain, mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Orang-orang itu mengira bahwa mereka dapat menipu Allah, sebagaimana mereka menipu sesamanya lewat tampilan luar dengan jubah kegiatan agama. Pada akhirnya, kebaikan-kebaikan Allah seharusnya menuntun kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu artinya, ibadah tidak berakhir di hari Minggu atau hanya di gedung gereja saja, melainkan juga berlanjut di hari-hari selanjutnya dan di luar gedung gereja. Setiap hari, praktik hidup kita harus sama. Jika hari Minggu kita hidup jujur, pada hari yang lain pun kita mesti berlaku serupa. Jika kita mengaku Allah adalah hakim, dan memang Dia benar adalah hakim, maka harus kita ingat bahwa Dia adalah hakim yang bertindak di semua tempat dan segi kehidupan kita. Dan ini juga menyadarkan kita agar tidak berputus asa
Jika ada di sekitar kita orang berlaku tidak adil, ingat, mereka pun akan diadili oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau ingatkan kami pada hari ini. Sungguh Engkau adalah Allah yang memperhatikan semua segi kehidupan, aktivitas kami, bahkan yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat mata manusia secara kasat. Tetapi Engkau sungguh tahu hati pikiran kami. Dan pada waktunya, sesuai dengan ketetapan-Mu, Engkau akan meminta pertanggungan jawab. Engkau akan mengadili kami semuanya. Tuhan, sungguh kami bersuka cita Engkau ingatkan pada saat ini, supaya kami memperbaiki hidup kami, supaya kami datang sesuai dengan janji Tuhan dan janji kami di hadapan-Mu sebagai umat-Mu dan Engkau sebagai Tuhan kami. Kuatkanlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap taat kapan dan dimanapun kami berada. Hanya Tuhan yang selalu acuan hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku Ende nomor 267 ayat 1. O Tuhan sulikit mau, seraya kita memberikan persembahan untuk sekolah tinggi Guru Huria, Bibelfrau, dan Diakones HKBP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah hakim. Dia adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Di dalam Dialah kita mendapat keadilan yang sesungguhnya. Marilah kita senantiasa berserah kepadanya dan mengandalkan pertolongan Roh Kudus, agar kita dimampukan tetap setia, berjalan di dalam kebenarannya, hingga hari kedatangannya kelak.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati
dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.